Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 memunculkan kembali sosok Muhammad Hatta. Sebagai proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, Bung Hatta dikenal lewat perannya dalam perjuangan kemerdekaan. Pengusung gagasan ekonomi kerakyatan berbentuk koperasi ini juga dikenal sebagai sosok yang menggelai buku atau menyukai buku, ilmu pengetahuan, dan tentu saja sangat mencintai keluarga. Seperti apa nilai-nilai Bung Hatta yang bisa dirasakan dari perjalanan hidupnya? Berikut liputannya. Di tempat ini, Muhammad Hatta atau yang biasa dipanggil Bung Hatta dimakamkan. Bung Hatta tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata karena ia menulis dalam surat wasiatnya yang ditulis tangan di tahun 1975 bahwa ia ingin dimakamkan di tengah-tengah masyarakat atau rakyat yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Untuk melihat kembali sosok dan pemikiran Bung Hatta, kami akan menelusuri jejak hidupnya, mulai dari kehidupan pribadinya, kemudian kecintaannya pada buku-buku, serta gagasan-gagasan yang dibawa Bung Hatta kepada masyarakat Indonesia. Muhammad Hatta atau yang kerap disapa Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Sejak muda ia aktif dalam pergerakan kemerdekaan hingga bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelahnya, Hatta menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Di balik sosok proklamator dan negarawan, Hatta juga menjalani kehidupan sebagai suami dan ayah bagi 3 putrinya. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, putri ketiga Bung Hatta, Halidah Hatta, mengingat ayahnya sebagai sosok yang tenang, termasuk ketika terjadi perbedaan atau ketegangan di dalam keluarga. Ibaratnya ketika ada api, Hatta akan menjadi air yang mendinginkan. Ia tidak memaksakan kehendak, termasuk kepada anak-anaknya. Hatta memberi ruang bagi mereka untuk memiliki minat dan cara berpikir sendiri, lalu membantu mengembangkannya. Ibu menanamkan rasa cinta kepada tanah air, di mana mereka ada uang sedikit, lalu kami diajak jalan ke suatu tempat yang berbeda-beda. Jadi saya masih ingat waktu saya kecil ya, mungkin SD atau SMP, kami pergi ke Sukabumi, di situ ada restoran namanya Serba Nikmat ketika itu. Dan juga ada bisa mancing, jadi mancing gitu ya. Tapi tentu sekarang saya di dalam usia yang kasihan ya mancing, kasihan ikannya seperti itu. Tapi itu semua proses-proses kekeluargaan, cara hidup keluarga, dan juga naik bukit, turun bukit, dan bercerita. Tetapi ayah tidak mengindoktrinasi. Jadi kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan alam pikiran kita jangan dipaksakan. Nah, ayah tuh selalu melihat apa yang menjadi minat. Lalu itu yang ayah bantu untuk supaya minat itu lebih bisa diwujudkan. Halidah Hatta juga mengingat buku menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan ayahnya. Hatta tidak hanya gemar membaca, tetapi juga menuliskan kembali apa yang ia baca untuk diolah menjadi pidato, artikel, hingga tulisan-tulisannya sendiri. Kecintaan itu bahkan terbawa ketika Hatta menjalani pengasingan. Ia membawa 16 peti buku, dan buku-buku itu tetap menjadi teman sekaligus bekal untuk belajar dan mengajar di tempat pengasingan. Hatta juga pernah mengungkapkan rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku ia merasa tetap bebas. Dari kebiasaan membaca dan berpikir itulah Hatta membawa bekal pemikiran dalam perjuangan. Baginya, kemerdekaan juga berarti membangun kehidupan di mana rakyat memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Saat masih di Eropa, Hatta mempelajari praktik koperasi di sejumlah negara Skandinavia, termasuk Denmark dan Swedia. Sepulang ke tanah air pada 1932, gagasan koperasi sudah menjadi bagian dari pemikiran ekonominya. Bagi Hatta, koperasi adalah cara memperkuat ekonomi rakyat melalui kerjasama. Kekuatan ekonomi tidak boleh hanya terpusat pada segelintir pihak, tetapi harus bisa dikelola dan dirasakan bersama. Gagasan ini kemudian menjadi bagian dari konsep demokrasi ekonomi Hatta, di mana rakyat ditempatkan sebagai pelaku ekonomi, bukan sekedar penerima hasil pembangunan. Sejarah kita dengan Eropa dalam hal ini Skandinavia memang jauh. Di sana kan koperasi
tumbuh sudah ratusan tahun akibat ada pressure dari industrialisasi. Diawali dari kaum buruh kan. Kaum buruh itu sangat tidak manusiawi waktu itu ya. Sangat diperas tenaganya, tidak punya hak macam-macam. Nah, mereka kemudian berkumpul, berorganisasi, ayo kita sama-sama membangun suatu sistem yang bisa mensejahterakan kita semua. Muncullah ide koperasi dari awalnya ya. Pemikiran Hatta tentang koperasi erat kaitannya dengan pandangannya tentang keadilan ekonomi. Bagi Hatta, kemerdekaan juga berarti memberi kesempatan kepada rakyat untuk membangun kehidupan ekonominya sendiri. Karena itu, koperasi ia dorong sebagai salah satu cara untuk memperkuat masyarakat melalui kerjasama. Gagasan ini kemudian menjadi bagian dari pemikiran Hatta tentang demokrasi ekonomi. Dan bagi Hatta, kemandirian rakyat tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Cara kekuasaan dijalankan, cara uang dikelola, dan tanggung jawab seorang pemimpin juga menjadi bagian dari nilai yang ia pegang. Halidah Hatta mengingat ayahnya sangat menjaga integritas dan disiplin dalam menjalankan tanggung jawab, termasuk soal penggunaan uang, perencanaan pembangunan, dan keputusan untuk tidak terus mempertahankan kekuasaan. Jika Hatta masih ada dan melihat Indonesia yang kini sudah 81 tahun merdeka, nilai-nilai itulah yang menurut Halidah masih penting untuk dijaga. Tidak memboros-boroskan uang, tetapi harus ada akuntabilitas, harus jelas rencana pembangunan seperti apa, harus bertanggung jawab, dan juga tidak berpikir bahwa karena saya yang membuat kebijakan ini, maka saya harus lihat sampai nanti, lalu minta sekian periode menjadi pimpinan negara. Tidak harus begitu. Kalau Bung Hatta itu utamanya letakkan fondasi yang baik untuk pembangunan negara dengan jujur, integritas, dan cinta kepada rakyat, cinta kepada negeri. Karena sebetulnya bagi Bung Hatta sangat penting untuk Indonesia itu martabatnya terpuji. Keberpihakan Hatta kepada rakyat bahkan ia bawa sampai ke akhir hidupnya. Jauh sebelum wafat pada 10 Februari 1975, Hatta menulis surat wasiat dan meminta agar ia tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia memilih dimakamkan di tengah makam rakyat biasa yang telah ia perjuangkan seumur hidupnya. Sebuah pilihan menegaskan bahwa bagi Bung Hatta, keberpihakan kepada rakyat adalah prinsip yang ia pegang konsisten sampai akhir hidupnya. ...81 tahun sudah Indonesia merdeka, tentunya nilai-nilai dari perjalanan Bung Hatta tidak cukup kalau kita kenang hanya sebagai sejarah. Sebagai contoh, nilai-nilai seperti kedisiplinan, kemudian ketekunannya terhadap mencari ilmu, lalu juga keberpihakannya kepada masyarakat. Nilai-nilai ini masih kita bisa implementasikan hingga di masa kini. Dea Kirana, Riki Maulana, Jakarta.